Sembilan nih. Salam olahraga yang mana di hari ketiga berhadapan dua kesebelasan Jambi FC dari Saiki Sidoarjo berhadapan dengan Inter Malaysia FC. Punya yang belah sini ya, belah sini. Di hari ketiga Abani yang mana ada motor Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga dan salam merdeka. Alhamdulillah, yang kami hormati Kang Hariri dari Aska Kabupaten Cirebon, kemudian wasit dan pembantu wasit 1-2, serta panitia penyelenggaraan turnamen Karangsung Cup yang keberapa? Yang keempat, Pak Budi dan lain-lain dan teman-teman. Kemudian peserta tim dari Pendes Kansikulon, Intan Gemilang dan Bantar Jaya Tekstil dari Asjab ya, Sidang Mulia. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam rangkaian acara kegiatan Karangsung Cup yang keempat tahun 2022 ini. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada panitia penyelenggaraan turnamen sepak bola Karangsung Cup yang keempat ini. Namun kita harap maklum bahwa situasi dan kondisi pandemi itu masih belum berakhir, masih ada, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya kita juga memaklumi bahwa selama 2 tahun itu pandemi, tentunya kegiatan olahraga sangat berkurang dan tidak ada kegiatan turnamen-turnamen. Namun alhamdulillah 2022 ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat para hobi yang suka olahraga sepak bola. Yang jelas bahwa kegiatan ini tadi saya ngobrol-ngobrol sama panitia, berapa jumlah hadiahnya totalnya adalah katanya 20 juta. Saya harapkan jangan melihat nilai sisi hadiahnya, tetapi lihatlah bakat dan prestasi kita pada saat kita tampilkan menjadikan pemain sepak bola yang fine play, pemain sepak bola yang benar-benar bisa menunjukkan prestasi sepak bolanya yang baik. Jangan melihat nilai sisi hadiah. Kalau nilai sisi hadiah saya kira mungkin 20 juta ini tidak berarti. Tetapi dengan kita semangat bisa menampilkan penampilan sepak bola yang baik, tentunya sangat lebih berarti daripada nilai hadiahnya. Manakala kita bisa menunjukkan permainan yang baik. Barangkali itu saja harapan kami. Ini mohon maaf
saya diberikan kesempatan waktu untuk sambutan ini. Seharusnya saya diberikan kesempatan di pembukaan hari Senin ya. Hari Senin, cuman kan karena saya hari Minggu selesai penutupan turnamen sepak bola di Panongan Cup yang kedua, yang alhamdulillah sudah berakhir dengan memperebutkan hadiah total 100 juta rupiah. Tetapi mudah-mudahan kita ke depan di sini pun jangan hanya diam di tempat, Pak Budi. Mudah-mudahan bisa mengikuti Panongan seperti Panongan-Panongan yang lain. Karena apa? Dengan hadiahnya cukup menggembirakan, pemain akhirnya lebih semangat lagi. Namun di sini pun harus bisa, Pak Budi, kan gitu ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena tugas kami yang cukup padat sehingga kami mundur waktunya, semula hari Senin saya bisa hadir hari Rabu ini. Ini pun mohon maaf barangkali saya tidak bisa menyaksikan turnamen sampai selesai. Namun pada intinya saya ucapkan selamat, saya ucapkan semangat. Mudah-mudahan prestasi sepak bola di Kabupaten Cirebon pada khususnya yang pada saat ini sudah akan mulai bangkit lagi, mudah-mudahan lebih bangkit dibanding daerah-daerah yang lain. Terima kasih, selamat bertanding, selamat melaksanakan kegiatan turnamen ini. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, bebas. Nah, yuk. 1, 2, 3, tahan. Tahan, yuk. 1, 2, 3. Tahan, yuk, bebas. Wes. Yuk. 1, 2, 3. Ulangi. Tangan lagi. Kali-kalinya menyambung saja ya. Durasi waktunya 2 kali 30 menit. Kalau langsung penalti langsung sudden deh. Jelas? Kipa? Atau bola? Tempat. Berarti bola ya. Oke, sempat tanding. Ya, saudara-saudara, kesebelasan si Jambu FC berhadapan dengan kesebelasan si Jambu FC dari Jualan kasih. Kangen pelakunya Alif tuh sih. Saudara Arjuan melempar ke sektor sebelah kiri, ada dari dengan saudara masih menunjukkan katakan saja kembali serangan dilakukan kapten kesebelasan Sinar Brahmi di sana, masih bola dikuasai Sinar, tidak melempar ke sektor sebelah kiri yang dituju saudara Aldi, masih Aldi bekerja sama dengan satu pemain Yogi umpan terobosan maksudnya ada barisan belakang Oji di sana, masih dapat diantisipasi sodokan sontekan saja yang dituju Ambon, melempar masih membantu satu pemain kedua satu Ambon saja, tarik ke belakang kapten kesebelasan, angkat ke jantung pertahanan, berdiri bebas di sana saudara, masih satu sontekan saja, bukan jodoh pelanggaran, masih ada satu pemain bekerja sama melempar ke sektor sebelah kiri, Ambon masih mempermainkan daerah pertahanan sendiri, tarik bekerja sama dengan kapten angkat ke depan, masih sendirian dia mencari teman yang kosong, belanda tengah, sodokan ke pinggir, umpan terobosan mampukan mengejar sekuit kuda menjaga gawang keluar dari sarangnya saudara aman, angkat ke depan namun terlalu jauh bola meninggalkan, masih dapat dikuasai sebelumnya, angkat saja yang dituju saudara dia atau Kak Gusti, masih mesti disapu bersih baris
barisan belakang kembali serangan balik yang dilakukan oleh Yogi. Umpan pendek dari ke belakang ke Aldi yang dituju masih Aldi. Gelandang penangkut air bekerja sama dengan Sinar dan diambil saja. Umpan di sana kembali salah pengertian, masih ada barisan pertahanan Wai. Serangan dari umpan terobosan dihalus saja oleh Oji ke sektor sebelah kiri. Kembali ada Yogi di sana menempati sektor sebelah kanan. Angkat kecantik ke kanan lagi ambil berbahaya, masih dapat diantisipasi oleh penjaga Kamal. Angkat coba ke depan, umpan yang diluncur satu pemain namun dapat dihentikan barisan belakang. Melebar saja ke bahu saudara Isal, namun dapat dijiu saja kembali. Tindakan penyelamatan aman yang dituju, namun langsung saja bola terarah kepada para pemain dari Cinta Mulia. Masih dikuasai oleh Yogi. Yogi dua pemain dilewatinya, umpan terobosan masih sendirian Yogi. Namun pelanggaran dilakukan nomor punggung 7. Saudara Ria melakukan pelanggaran terhadap Yogi. Tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Kamal. Mampukah merobek? Tendangan bebas yang akan dilakukan nomor punggung 9 saudara Surya ataukah kapten kesebelasan Simat Jumbat ini. 2-3 pemain membuat tata hidup dari kesebelasan Cinta Mulia. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan dari si Jambu FC Kanci Kulon. Beberapa meter di depan penjaga gawang Kamal, mampukan merobek melalui tendangan tol kejagan. Mundur 3-4 langkah ke belakang, saudara, tendangan masih ditapis oleh penjaga gawang Kamal. Masih dapat diselamatkan tendangan tol kejagan yang dilakukan oleh kapten kesebelasan. Masih dapat diantisipasi kembali, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Cinta Mulia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang dari Cinta Mulia FC saudara Oji. Mundur 3-4 langkah ke belakang Oji angkat saja ke depan yang dituju satu pemain. Di sana ada Gusti, umpan terobosan nomor punggung 16 atas maksudnya masih dapat selalu di sana menguasai si pundak ke sektor sebelah kanan yang dituju Sanu. Masih angkat ke jantung pertahanan sendirian, dia berdiri bebas namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Kamal. Lempar saja ke depan yang dituju saudara Iting. Masih Iting berebutan si kulit bundar, namun apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan pemain si Jambu FC terhadap Iting. Tendangan bebas kembali akan dilakukan Rian akan melakukan tendangan bebas. Otak serangan saudara Rian sodorkan saja yang dituju Eku. Masih Eku mempermainkan daerah pertahanan sendiri. Rian umpan terobosan langsung ke arah penjaga gawang. Saudara-saudara lebih dekat pada pelukan aman. Angkat saja Saudi yang dituju gelandang pengangkut air saudara Saudi bekerja sama dengan kapten kesebelasan. Salah pengertian, masih dapat diantisipasi oleh Oji. Kembali telah dikuasai sepenuhnya, namun lebih dulu terperangkap offset saudara Abbas. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC dari Kanci Kulon. Akan dilakukan barisan belakang ataukah nomor punggung 2 Solo. Sampaikan saja ke sektor sebelah kanan Anda Wahid. Umpan pendek lagi kepada Saudi, gelandang pengangkut air daripada Wahid. Hampir berbahaya, dicuri saja saudara-saudara. Apa yang terjadi? Pelanggaran terlebih dahulu dilakukan Solo terhadap nomor punggung 16 saudara Abbas. Dilanggar saja oleh pemain belakang dari si Jambu FC. Tendangan bebas, peluang pertama dari Cinta Mulia FC beberapa meter di depan penjaga gawang aman. Mampukah merobek kembali? 4-5 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Cinta Mulia FC. Tendangan bebas sudah dilakukan, membentur kepala dari pemain palang pintu kembali Saudi. Pelanggaran dilakukan saudara Rian terhadap Saudi. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC akan dilakukan Saudi. Sampaikan saja pada Solo bekerja sama dengan Aldi, namun salah pengertian dicuri kembali saudara Abbas. Hampir saja ada Aldi di sana. Masih Aldi menguasai si pundak. Umpan terobosan diantisipasi oleh Eko. Serangan bertubi-tubi yang terjadi peluang kembali ada Oji di sana. Satu versus satu barisan belakang Oji, serangan balik oleh Bang Billy.
dipilih, masih Abis pilih Bel. melalui sendirian dia pilih. Hampir saja bisa Wahid, ada Saudi melebar saja pada Oji, kembali serangan dilakukan si Jambu FC melalui kaki saudara Aldi. Aldi umpan pada kapten kesebelasan Solo, maksudnya ada Rian memadamkan serangan, berarti saja ada Solo ke sektor sebelah kiri, mampukah dikejar sebut benar, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cipta Mulia FC akan dilakukan barisan belakang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat saja ke depan yang dituju saudara Anggu, namun bola dibuang saja oleh Wahid keluar lapangan, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Eko akan melakukan lemparan ke dalam, masih Eko mencari teman yang kosong, saudara Eko lempar saja yang dituju nomor punggung 7 Rian maksudnya, namun salah pengertian, hampir saja kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Oji akan melakukan lemparan ke dalam ataukah? Iya, Oji akan melakukan lemparan ke dalam, angkat jauh ke depan yang dituju ada dua pemain di sana. Berbahaya sekali saudara-saudara. Nomor punggung 14 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Daposta terhadap nomor punggung 14 saudara Isal. Isal melakukan pelanggaran terhadap pemain bernomor punggung 7 bola saudara Gusti. Tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cipta Mulia FC akan dilakukan oleh nomor punggung 7 saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang. Di sana ada 3 pemain. Rian angkat ke jantung pertahanan, lakukan kepala tipis, namun akan harus mengangkat lebih dulu, terperangkap offset satu pemain dari Cipta Mulia FC. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu dari Kanci Kulon akan dilakukan barisan belakang atau penjaga gawang Aman akan melakukan tendangan bebas. Aman mundur 3-4 langkah ke belakang, saudara Aman melebar ke sektor sebelah kanan, sendirian dia saudara Tio. Masih Tio umpan terobosan yang dituju sendirian masuk ke daerah pertahanan, sontekan saja hampir sendirian dia masuk ke daerah penalti, namun masih membentur salah seorang penjaga gawang Aman lebih dulu menangkap bola dikuasai. Penjaga gawang Kamal masih menimbang-nimbang setur pundar, jauh umpan ke depan, dihalau saja oleh Wahid. Ada Saudi di sana, Saudi melebar maksudnya arah Gusti. Handsball saudara Aldi lebih dulu, handsball tendangan bebas untuk kesebelasan Cipta Mulia akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang. Lihat umpan ke sektor sebelah kanan, namun dihalau oleh Isal. Ada kapten kesebelasan, kembali bola dikuasai oleh Isal melewati Eko, tempat pada Mito, serangan balik melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju saudara Yogi. Mampukah melewati satu pemain saudara Yogi? Masih sendirian dia Yogi, melebar ke sektor sebelah kanan, maksudnya dapat diantisipasi Anggun. Masih melewati kepada Eko, bek kanan yang kerap membantu serangan, sodorkan saja ke pemain depan, angkat sendirian dia ada Aldi handsball nomor punggung 11 Anggun lebih dulu handsball. Tendangan bebas akan dilakukan Wahid nomor punggung 16 saudara Wahid, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Wahid. Di sana 5 pemain berada di depan, melebar saja dihalau kembali barisan belakang. Eko hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC dari Kanci akan dilakukan oleh Isal. Isal akan melakukan lemparan ke dalam, masih umpan pendek kepada kapten kesebelasan Sima Cimot. Di sana masih dikuasai Gusti bekerja sama Agung, umpan ke sektor sebelah kiri terlalu jauh nomor punggung 10 saudara Abang Bingkara, namun ada satu pemain di sana dari kesebelasan si Jambu FC. Saudi menguasai sikul pundar, masih bola dikuasai Saudi, umpan berlambung yang dituju saudara Surya maksudnya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Kamal, masih
menimbang sikul keluar umpan lambung saja tinggi yang itu ada Isal di sana, angkat ke tengah saudara Aldi, masih bola dikuasai Aldi, masih melewati Anggun, masih sendirian Aldi, dijatuhkan pelanggaran dilakukan oleh Agung terhadap Aldi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cijandu FC dari Kanci Kulon akan dilakukan Saudi, melebar ke sektor sebelah kanan, mampukah mengajar, namun umpan yang cukup tega dilakukan oleh Saudi, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sidamulya FC. Akan dilakukan kapten kesebelasan saudara Iwan mundur 3-4 langkah ke belakang, umpan ketah yang dituju saudara Gusti atau ke nomor punggung 15 Iting di sana, namun Isal bekerja sama dengan Wahid, masih Wahid melewati Gusti, angkat kepada kapten Sima, melebar serangan balik, Utik kembali bekerja sama dengan Rian, Menteri Perhubungan saudara Rian, angkat ke depan namun dapat diantisipasi oleh Isal, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sidamulya, dilakukan Eku pendek saja kepada Rian, masih Rian otak serangan, angkat ke depan namun lagi-lagi apa yang terjadi, pelanggaran terlebih dahulu dilakukan Abbas terhadap Solo, hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan Cijandu FC dari Kanci, angkat saja sudah dilakukan Abu depan ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 10 saudara Tio, masih Tio bekerja sama Saudi, kembali umpan pendek kepada Tio sendirian, angkat ke jantung pertahanan, bola ini kembali berdua di udara, disapu bersih barisan belakang, bola dikuasai Agung nomor punggung 11, masih Agung melebar ke sektor sebelah kiri, ada satu pemain sampaikan umpan yang cukup tega dilakukan Agung terhadap nomor punggung 10 saudara Abang Billy, maksudnya tindakan penyelamatan dibuang saja, ini sudah dilakukan. Ambil ke depan yang dituju saudara Abbas, masih Abbas kembali di bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam menyentuh salah seorang pemain dari Sidamulya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cijandu FC di sektor sebelah kanan barisan pertahanan sendiri, sudah dilakukan yang dituju saudara Tio Masuda atau Yogi, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cijandu, sudah dilakukan yang dituju nomor punggung 9 saudara Surya mampukah melewati kapten kesebelasan Iwan, masih Surya, salah pengertian saudara Surya, diambil saja oleh Menteri Perhubungan saudara Rian, kembali salah umpan yang dilakukan para pemain, ada Rian kembali, Rian satu contekan saja Rian, umpan dodosan mampukah menghajar sisi pundak saudara ini nomor punggung 15, masih ini namun Isal dengan tenangnya mengamankan daerah pertahanan, kembali serangan dilakukan kesebelasan Cijandu melalui kapten kesebelasan, angkat ke sektor sebelah kiri ada Yogi atau nomor punggung 11 saudara Yogi, berebutan dengan Eku, masih Yogi umpan pendek kembali, pelanggaran dilakukan nomor punggung 18 saudara Oci terhadap Yogi, tendangan bebas untuk kesebelasan Cijandu FC di sektor sebelah kanan, penjaga gawang Amal, kembali peluang untuk kesebelasan Cijandu, mampukah merobek jala yang dikawal ketat oleh saudara Kamal, kapten kesebelasan, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Sima Cimot ini, kapten kesebelasan dari Cijandu, dua pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Sidamulya. Tendangan atau penjagaan akan dilakukan oleh Sima Cimot, angkat di mana, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Kamal, belum merubah kedudukan sementara, masih imbang 0-0, masih menimbang si kulit bundar saudara Kamal angkat coba lambung ke depan yang dituju Yogi, angkat kembali kepada Sima kapten kesebelasan, masih Sima sendirian, dia melebar 3 pemain, dihadang saja oleh Eku terhadap kapten kesebelasan, kembali tendangan bebas untuk kesebelasan Cijandu FC dari Kanci Kulon, beberapa meter di depan penjaga gawang Kamal, akan dilakukan nomor punggung 11 saudara Yogi ataukah Wahid akan melakukan tendangan bebas. Dua pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Sidamulya FC, mundur 3-4 langkah ke belakang Wahid. Saudara Wahid akan melakukan tendangan
sudah angkat saja, namun lagi-lagi penjaga gawang Kamal melambangkan daerah pertahanan kembali serangan. Ada Solu di sana, Rian umpan terobosan langsung ke depan, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya, masih mengamankan di daerah pertahanan. Aman, masih aman, angkat saja ke depan. Wahid yang dituju di kawal kita Gusti, namun dapat dicuri saja serangan baik Gusti. Umpan terobosan, namun waktu dulu terperangkap offset nomor punggung 16 saudara Abbas. Umpan yang dilakukan oleh Abang Billy kembali hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC. Akan dilakukan konflik pertahanan saudara Wahid mundur 3-4 langkah ke belakang. Wahid umpan ke depan, Yosuryan dituju, namun ada Eko di sana. Masih Eko tarik ke belakang, ada Oji di sana. Oji mengatur serangan, umpan terobosan yang dituju saudara Iping. Ada Solo di sana, pendek saja yang dituju Isal, bekerja sama dengan Sima, kapten kesebelasan. Masih bola dikuasai Sima, masih Sima, namun umpan pada Saudi melebar ke depan, terlalu jauh yang umpan dilakukan Saudi, lebih dekat pada pelukan penjaga gawang Amal. Angkat ke depan, Aldi berhadapan saja, dan masih ada Sol di sana di satu posisi. Gusti angkat di sektor tengah, ada saudara Rian, masih dikuasai oleh Saudi, dijatuhkan saja oleh Rian, kembali hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC. Sudah dilakukan shot tekan ke sektor sebelah kanan, ada satu pemain dia berdiri bebas di sana Yogi, namun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Yogi ataukah Isal bek kiri yang kerap membantu serangan saudara Isal angkat jauh ke depan, masih dapat diantisipasi Surya, namun bukan shot pelanggar. Angkat saja kembali, bola dikuasai. Pelanggaran dilakukan oleh Iping terhadap Solo. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC akan dilakukan pemain belakang kembali Aldi yang akan bertindak sebagai saudara Aldi akan melakukan tendangan bebas. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Aldi. Di sana sudah ada 3 pemain di area daerah pertahanan. Aldi umpan melebar ke sektor sebelah kanan yang dituju di halau saja barisan belakang. Saudara tahan di sana, bertemu angkat ke kiri Agun, kembali bola disambut kuasai Agun, angkat ke tengah yang dituju Rian bekerja sama dengan Iping umpan terobosan yang dituju saudara Abbas, berdiri bebas Abbas. Terburu-buru Abbas melakukan tendangan, masih jauh di jangkauan penjaga gawang Aman, belum berubah kedudukan, sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang untuk kesebelasan si Jambu sudah dilakukan, sontekan saja oleh kembali Wahid. Bola dikuasai oleh kapten kesebelasan, kembali pada Saudi. Masih Saudi menguasai sikut sudah saudara Saudi. Umpan terobosan, masih ada Taha di sana. Serangan balik, namun umpan yang cukup tega dilakukan oleh Taha terhadap Billy, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat saja pada Saudi mengenai sektor sebelah kanan, masih berebutan si Kuibudat, angkat ke depan, ada Taha di sana. Bola dikuasai oleh Aldi dikawal kepada 3 pemain, masih Aldi, sontekan saja kepada kapten kesebelasan Siba. Umpan terobosan Yogi yang dituju, ada Eko di sana, dibuang saja keluar lapangan oleh Eko, hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Isal akan melakukan lemparan ke dalam. Isal umpan jauh melambung ke depan, yang dituju saja dorong saja. Pelanggaran dilakukan oleh Oji terhadap Surya nomor punggung 9. Tendangan bebas kembali untuk kesebelasan si Jambu FC akan dilakukan oleh Yogi. Beberapa meter di depan penjaga gawang Amal, mampukah merubah kedudukan? 2-3 pemain membuat bakar hidup dari kesebelasan si Jambu FC. Mundur 3-4 langkah ke belakang, saudara Yogi akan melakukan tendangan ke penjagaan. Saudara Yogi mengincar PCK, pojok kiri atas, angkat ke depan, bola melamar, hampir saja penjaga gawang Kamal terbang bagaikan singa lapar, masih menimbang-nimbang 10 saudara Kamal.
masih Kamal umpan jauh ke depan yang dituju saudara Abbas. Tiga pemain bola jatuh kepada Yudi Iting, masih Iting dikuasai, masih Iting sendirian dia, pendek saja yang dituju Gusti maksudnya, namun dapat diantisipasi barisan belakang Wahyu kembali, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam si Jambu FC Isal kembali kepada Menteri Pertahanan saudara Wahid, sodorkan saja yang dituju saudara Agili, angkat ke depan ada Saudi ke sektor sebelah kanan, masih berdiri bebas sendirian dia di sektor menyisir, ada Billy Garap angkat ke kanan yang maksudnya, namun halo saja oleh Eko. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, apa tendangan gawang untuk kesebelasan Sita Mulia akan dilakukan barisan belakang saudara Oji. Oji mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Oji. Umpan langsung ke depan, ada Aldi di sana, Isal. Oh tidak, ada pemain Agung di sana, mampukah mengejar saudara Agung? Dibuang saja barisan belakang selalu. Balik lemparan ke dalam, Taha angkat jauh ke depan, masih terlalu jauh, ada Wahid di sana mengawal kepada situ bundar, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan gawang sudah diselesaikan saja, aman melebar kepada Wahid, masih bola dikuasai sepenuhnya Wahid, dijemput saja oleh Aldi. Masih Aldi melewati satu pemain bekerja sama Saudi, kembali Aldi lah, namun pelanggaran dilakukan Gusti terhadap Aldi. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC. Saudi umpan ke tengah, kapten kesebelasan Cima melebar ke sektor sebelah kiri Isal bek kiri yang kerap membantu serangan saudara Isal, mampukah melewati satu pemain saudara Isal bekerja sama dengan Yogi melewati Iping, angkat ke jatuh pertahanan, masih ada Taha di sana, bola jatuh kepada Isal, sontekan saja pada Taha, kembali kepada Saudi ke sektor sebelah kanan yang dituju nomor punggung 11 saudara. Kembali angkat ada Taha di sana, ingin namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Satu pemain terletak nomor punggung 7 dari kesebelasan Sidamula, Rian. Rian kembali melanjutkan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sidamula saudara Taha. Taha angkat jauh ke depan, arah Billy di sana lebih dekat pada Saudi hasil dicuri saja oleh Billy, masih Billy, namun melewati Wahid, dua pemain dilewatinya, masih Billy sendirian dia, masih Billy angkat, namun ada solo, kalau saja bola jatuh pada Agun, masih Agun angkat ke sektor sebelah kanan, aman, masih dapat diselamatkan saja oleh penjaga gawang aman. Sotekan saja yang dituju saudara Isal bekerja sama dengan Aldi, masih Aldi melebar ke sektor sebelah kanan, Tegin yang dituju serangan kembali Tegin, umpan terobosan sendirian dia masuk ke dalam pertahanan, namun Iwan tindakan penyelamatkan dilakukan Iwan, hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan si Jambu FC di sektor sebelah kiri. Penjaga gawang Amal akan dilakukan oleh Saudi. Ada 4 pemain di dalam kotak penalti, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Saudi. Di sana sudah bercokol 4 pemain dari si Jambu, umpan ke depan, lalu Aldi, namun tidak ada pemain si Jambu, kembali serang balik oleh kaki Iting, masih Iting mampukah umpan terobosan yang dituju saudara Abbas, sendirian di Abbas melewati solo di sana Abbas, penjaga gawang lagi keluar dari sarangnya saudara Aman, masih Aman sodorkan ke depan yang dituju Isal, membantu saudara Gusti, masih Gusti menguasai sepupulah saudara Gusti, masih Gusti sendirian dia, Gusti berlibat bagaikan ular piton saudara Gusti, itu melebar ke sektor sebelah kanan, kembali bola dikuasai Iting, angkat jauh ke pertahanan, namun dengan tenangnya penjaga gawang saudara Aman lempar jauh ke depan yang dituju Aldi, maksudnya ada Agun. Taha melebar kepada Billy, masih Abang Billy menguasai seluruh bundar, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, bikin lemparan ke dalam
lemparan ke dalam, bikin pendek saja pada Sima, bekerja sama dengan Aldi, gelandang pengangkut air di sektor sebelah kanan ada Saudi kembali pendek, umpan terobosan yang dituju saudara Tio, mampukah mengejar cukup bundar Tio, dibuang saja oleh Iwan, kapten kesebelasan dari Sidamulya FC, lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC dari Kanci akan dilakukan. Saudara Pikin akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri barisan pertahanan dari si Jambuya FC. Pikin akan melakukan lemparan, sudah angkat saja kita ada Saudi kembali ke sektor sebelah kanan, Pikin yang dituju melewati Agun, namun Agun dengan kandangnya serangan ke kaki saudara Pikin. Kembali pula lepas saja dari keseluruhan outsodorkan kembali yang dituju saudara Saudi, namun lagi-lagi Saudi bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sidamulya FC. Akan dilakukan barisan belakang Oji akan melakukan tendangan gawang mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Oji umpan jauh ke sektor sebelah kiri, maksudnya pilih kembali terlalu jauh, pilih lebih dekat pada Pikin, ada Sonu pendek saja pada Sima, Wahid, Aldi, ada Aldi, Rian kembali, Rian menguasai sekumpulan saudara Rian tanda pengangkut dari Sidamulya, serangan balik Saudi kurang akurat pada Rian, kembali Agun, tahan di sana, masih tahan, angkat ke depan yang dituju Abbas beribadah, namun ada Isal di sana, penjaga gawang aman keluar dari sarangnya, dan dorong saja pelanggaran terhadap nomor punggung 10 saudara Tio, hanya menimbulkan tendangan bebas. Pendek sudah dilakukan, Aldi, Wahid melebar pada Isal, masih Isal bekerja sama dengan Wahid salah pasang kembali umpan terobosan, ada Gusti di sana, masih Gusti ke sektor sebelah kiri, nampaknya gawang pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Abbas, gawang aman. Kini bakal penalti gitu. Ndeblak kok keluar wae. Kanji juga tuh tinggikan Hampir saja peluang yang didapatkan nomor 17 saudara Gusti memilih untuk mengumpan, langsung balik angkat ke tengah Saudi bekerja sama dengan Sima, masih Sima melewati 1-2 pemain, tekan pada Saudi, ada Iting di sana, Sima tarik satu versi Oji kembali pada Pilih, mampukah Pilih mengejar si bundar, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC. Akan dilakukan barisan belakang Wahid atau Pikin akan melakukan lemparan ke dalam, masih Pikin angkat pendek yang dituju kapten kesebelasan Sipa berhadapan dengan Taha, umpan melebar ke depan Yogi bekerja sama dengan Tio, namun lagi-lagi ada Oji di sana mematahkan serangan, diambil saja Pikin, sampaikan lagi kepada Gusti, umpan terobosan terlalu jauh, namun ada Isal di sana, namun diambil saja oleh Iting, masih Iting, mampukah Iting melewati satu pemain saudara Iting, angkat ke tengah, apa yang terjadi saudara-saudara, Wahid rupanya melakukan pelanggaran terhadap Abbas, tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sidamulya akan dilakukan, tahan nomor punggung 4, tendangan bebas untuk kesebelasan Sidamulya, beberapa meter di depan penjaga gawang aman, 3 pemain membuat pagar ribut dari kesebelasan, bahkan 4 pemain dari kesebelasan si Jambu membuat pagar ribut. Taha akan melakukan tendangan bebas, mundur 4 langkah ke belakang saudara Taha, tendangan melangkah masih tipis beberapa sentimeter dan berakhir sudah babak pertama ini, kedudukan sementara masih imbang 0-0. Besok hari kami beritakan bahwa pertandingan di hari keempat, kesebelasan Karang Tengah FC akan berhadapan dengan kesebelasan Dinamik dari Kanci.
Saudara-saudara kita kembali ke tengah lapangan kick off babak kedua akan segera dimulai. Bola dihadapi pemain si Jambu FC nomor punggung 9 saudara Surya. Bukan sementara masih imbang 0-0. Surya tarik ke belakang Aldi yang dituju. Masih Aldi gelandang pengangkut air. Tarik saja ke belakang barisan pertahanan dihitung di sana. Umpan Wahid kembali pada Saudi. Masih Saudi umpan terobosan yang dituju saudara Aldi. Ada Agung di sana. Perebutan masih Ana sendirian melebar yang nomor 16 saudara Abbas. Abbas melewati Saudi. Hampir saudara bikin di sana. Kembali pada Aldi. Masih Aldi melebar pada kapten ke-11 Sima. Masih Sima serangan balik umpan terobosan. Kalau saja ada Oji di sana. Kembali Sima Oji perebutan dengan Rian, namun masih ada nomor punggung 9. Masih angkat saja ke depan, melebar, masih bola dikuasai para pemain si Jambu FC. Umpan terobosan dibuang saja keluar lapangan, lebaran ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC sudah dilakukan. Angkat saja ke depan yang dituju saudara Surya, namun melewati Oji. Di sana ada satu pemain pelanggaran dilakukan pemain si Jambu terhadap pemain belakang nomor punggung 5. Tendangan bebas, mundur 3 langkah ke belakang yang dituju saudara Oji. Oji umpan jauh ke depan, dihalau saja. Bola kembali dikuasai para pemain si Jambu. Bola kepada Rian umpan terobosan Abbas yang dituju ataukah Iting. Masih ada Saudi barisan pertahanan. Masih bola dikuasai para pemain saudara Aldi. Melebar ke sektor sebelah kanan. Mampukah dikejar? Hentikan, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Sonu maksudnya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sida Mulya Taha. Bekerja sama dengan Billy. Ada Sonu. Tarik kepada Pipin sodorkan saja pada Sonu ke kanan. Masih Sonu. Umpan langsung ke depan. Namun dihalau saja oleh Taha. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat saja ke depan. Masih ada Iwan kapten ke-11. Melebar saja Wahid berebutan dengan salah seorang pemain ada di sana. Masih angkat saja ke depan, namun masih dikuasai oleh Aldi. Aldi diambil saja oleh Rian. Masih Rian melewati satu sontekan, namun diambil saja Isal. Kembali pelanggaran dilakukan. Main belakang gadang Apai. Masih Apai menguasai si pembina. Masih Apai berebutan dengan satu anas. Pelanggaran dilakukan nomor punggung 9. Pergantian pemain dari si Jambu FC. Lanjut. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC. Angkat saja ke depan, halo saja Iwan. Masih di satu persis saja ada satu pemain di sana nomor punggung 10 saudara Billy. Dibuang saja ke sektor sebelah kanan, namun bola lebih dekat pada barisan belakang. Masih bola dikuasai Taha. Angkat ke depan, kembali pikir menghalau sepuluh pundar. Ada Rian berputar dengan Camal di sana. Sima angkat kembali Sonu, ambil saja satu sontokan. Wahid berputar dengan Amun. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lebaran ke dalam. Ingin angkat jauh ke depan, maksudnya yang dituju Yogi. Namun serangan balik kembali melalui kaki nomor punggung 9. Angkat. Apa yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran terlebih dahulu. Ya, pergantian pemain. Isal nomor punggung 14, Isal ditarik keluar, digantikan Randy nomor punggung 4. Bebas lah. Saudi angkat saja ke depan, lebar saja ada Taha di sana berebutan dengan Billy. Masih Billy.
Sima akan kesebelasan masih bola dikuasai Bapak Tunggu Sembilan sebaiknya baru masuk ke sektor sebelah kanan ada Ipin di sana. Angkat coba namun lebih dekat pada pendudukan penjaga gawang Aman sodokan daripada Sima. Masih Sima melebar ke sektor sebelah kanan Sonu. Bek kanan yang kerap membantu serangan Sonu. Masih bola dikuasai oleh Yogi. Masih Yogi dia sendirian saudara Yogi. Masih Yogi angkat umpan tackle yang cukup akurat kali ini. Kandang saja pelanggaran dilakukan oleh Taha terhadap Yogi. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC dari Kancik Kulon beberapa meter di depan penjaga gawang. Kamal akan dilakukan Surya nomor punggung 9. Mapuka merubah kedudukan melalui tendangan bebas. 4 pemain dari Sinta Mulia membuat pagar hidup. Tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 9 saudara Surya. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Surya mengincar untuk saudara Surya. Mapukan merobek saudara Surya yang menyusur kanan namun lemah akan datangnya Siti Bundar lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Kamal. Lempar saja pada Billy yang dituju. Masih Billy sendirian masih Billy melewati Mapukan melewati satu pemain umpan ke tengah yang dituju saudara Abbas. Masih Abbas sendirian masih pada Abbas. Tendangan keras yang dilakukan Abbas masih jauh jangkauan penjaga gawang Aman. Masih hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan si Jambu FC akan dilakukan Aman jauh angkat depan Aldo yang dituju. Pelanggaran dilakukan Rian dilandang pengangkut air melakukan pelanggaran terhadap Aldi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan saudara Sima Cimot akan melakukan tendangan bebas. Masih Sima Cimot umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju saat pemain di sana Mapukan mengajar si Bundar sendirian namun lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sinta Mulia akan dilakukan barisan belakang Oji mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Oji angkat umpan lambung ke depan yang dituju saudara Abbas. Halo saja Al-Wahid. Bola jatuh pada Anas melebar ke sektor sebelah kanan ada Dadang di sana pemain yang baru angkat umpan yang itu saudara itu kemudian itu masih dapat dikuasai Agung namun lagi-lagi ada Saudi di sana. Wahid angkat ke sektor sebelah kiri namun terlalu jauh barisan pertahanan angkat kembali kepada Saudi bekerja sama dengan Kapten Sima. Masih Sima melewati namun diantisipasi barisan belakang saudara Rian. Umpan kepada Anas. Dua pemain menghalau ketat nomor punggung 4. Ini sudah dilakukan umpan pada Saudi bola kepada Agung nomor punggung lagi melakukan suatu pelanggaran. Di sana ada Saudi serangan baru mendekati Surya melebar namun dihalau saja oleh Iwan. Ada satu pemain di sana umpan terobosan nomor punggung 7 pemain yang baru masuk di sektor sebelah kanan angkat dari bertahan membantu ada Iwan di sana kembali disapu persis saja Iwan ambil ke depan Sonu kembali masih Sonu langsung angkat bola tendangan keras yang dilakukan Sonu masih jauh dijangkauan penjaga gawang saudara Kamal. Belum merubah kedudukan masih imbang 0-0. Sudah dilakukan Solo bekerja sama dengan Apai. Masih Apai umpan kembali kepada Solo ke kanan yang kerap membantu serangan. Tindakan penyelapatan dilakukan oleh Taha. Tak hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu akan dilakukan oleh Solo pendek saja yang dituju kapten kesebelasan Sima. Masih Sima tarik ke belakang berbahaya masih satu pemain Aldi perebutan dengan itu dijatuhkan masih telah dikuasai para pemain. Pelanggaran dilakukan pemain dari Sinta Mulia lebih awal melakukan pelanggaran.
tendangan bebas untuk kesebelasan dari si Jambu FC akan dilakukan kapten kesebelasan Sima Jembot. 3-4 pemain dari kesebelasan si Jambu yang membuat pada hidup membuka untuk merubah kedudukan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Sima. Di sana sudah ada 3 pemain dari kesebelasan si Jambu. 4 pemain membuat pagar hidup. Sima akan melakukan tendangan langsung saja dalam. Itu saja tendangan keras yang dilakukan oleh Sima. Masih jauh di jangkauan penjaga gawang Amal. Hanya menimbulkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Oju. Ada apa ini salah? Apa kurang akurat dari mampu saja ada Taha Saudi angkat ke depan. Halo saudara Rian, bola jatuh pada Randy maksudnya serangan dari Abbas ke sebelah kiri. Masih apa yang terjadi pelanggaran kartu kuning rupanya akan dikeluarkan oleh wasit terhadap Solu nomor punggung 4. Tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Aman. Tendangan bebas dan jangan lupa untuk besok hari kesebelasan Karang Tengah FC akan berhadapan dengan kesebelasan Dinamis FC, yang mana menurut informasi kesebelasan Dinamis akan diperkuat oleh para pemain Polda dari Ciawi Maca Kuning. Kita kembali ke tengah lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan Taha atau Agung yang akan melakukan tendangan bebas. 5 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan si Jambu FC. Tendangan bebas Agun namun masih jauh tendangan yang dilakukan Agun. Kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sidang Mulia FC. Akan dilakukan barisan belakang penjaga gawang saudara Aman melebar ke sektor sebelah kiri maksudnya, namun disapu persis oleh Randy. Hanya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan Sidang Mulia. Akan dilakukan bek kanan saudara Dadang akan melakukan lebaran ke dalam jauh, angkat ke depan yang dituju saudara Abbas sudah sendirian diri, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Aman. Masih Aman jauh angkat ke depan yang dituju, namun ada Taha di sana. Bola jatuh pada Wahid angkat kembali kepada kapten kesebelasan Sima, melebar pada Solo. Masih Solo umpan robokan yang dituju saudara Apai. Masih Apai masuk ke dalam pertahanan lawan saudara Apai. Tendangan menyusul, namun lagi-lagi diselamatkan barisan belakang saudara Oci. Kembali hanya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan si Jambu. Akan dilakukan kapten kesebelasan Sima angkat saja pada Surya. Masih Surya namun ada Taha di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Fairplay sudah dilakukan pendek daripada Taha atau penjaga gawang Amal. Angkat ke tengah ada Anas di sana. Masih Anas satu bersih ke depan menghentikan Billy berebutan dengan Sonu. Kembali pelanggaran dilakukan Sonu terhadap Billy. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sidang Mulia FC akan dilakukan oleh gelandang pengangkut air saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan bebas di sektor sebelah kanan barisan pertahanan dari kesebelasan si Jambu. Rian mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Rian akan tercantum pertahanan. Di sana ada Anas bebas. Tendangan yang dilakukan Anas masih jauh di jangkauan penjaga gawang Aman. Belum berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang akan dilakukan penjaga gawang Aman umpan jauh dan dituju saudara Apai. Ada Taha di sana. Bola jatuh pada kapten ke-11
kesebelasan Sima bekerja sama dengan bek kanan serupan terobosan sendirian dia angkat lagi dipatahkan barisan belakang saudara Oji. Sebaliknya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan si Jambu FC dari Cikulon akan dilakukan oleh Surya Aldi yang dituju masih Aldi. Kembali ada Taha di sana membantu saja, masih bola liar angkat saja ke depan Taha. Ada 3 pemain salah pengertian dari si Jambu saudara Yodi dan kapten kesebelasan, namun sungguh tega saudara Oji angkat saja kembali kepada terobosan serangan dilakukan Abbas, masih ada setelah lagi aman menepis buang seakan bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan ataukah kembali kita ke bawah. Ada Saudi, masih Saudi mempermainkan bola ke belakang ini, gesek ke sebelah kanan Abai yang dituju masih Abai umpan lambung ke depan Surya, masih ada Arsu barisan belakang Yogi Surya, kembali Surya diganjal saja Dada ataukah Oji, pelanggaran dan rupa-rupanya wasit akan mengeluarkan kartu kuning kembali kepada pemain Sikamulya nomor punggung 18 saudara Oji. Tendangan bebas untuk kesebelasan si Jambu FC beberapa meter di depan penjaga gawang Apal. Mampukah merubah kedudukan melalui tendangan bebas? Ada 3 pemain di sana yang akan melakukan tendangan bebas. Apakah Wahid ataukah Saudi? 3-4 pemain dari Sikamulya FC membuat pagar hidup. Tendangan bebas kapten kesebelasan Sima ataukah Saudi. Sima akan melakukan tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang. Tendangan penjagaan akan dilakukan oleh pemain dari Jambu. Pendek saja sudah Sima tendangan lagi membantu bola jatuh pada Sima, masih umpan Bahidah, tendangan Wahid masih dulu terperangkap offside saudara Yogi, kembali hanya menimbulkan tendangan bebas. Tendangan bebas Oji, angkat saja ke depan yang dituju 1 pemain di sana ada Billy, masih Billy hentikan sejenak saudara Billy, namun pergantian pemain dari Sikamulya. Itik nomor punggung 15 ditarik keluar digantikan Nasri nomor punggung 8. Ganti KB Bang. Ya benar. Kirain masuk deh. Ganti wasit. Lemparan ke dalam zona pendek saja yang dituju Bikin, masih Bikin bek kanan dari kesebelasan si Jambu angkat ke sebelah, ada Nasri di sana, umpan pada saudara Anas, melebar saja Abbas yang dituju kembali kepada Billy, maksudnya dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan si Jambu FC dari Cikulon. Akan dilakukan penjaga gawang Aman akan melakukan tendangan gawang mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Aman, umpan jauh ke tengah yang dituju Aldi, maksudnya ada Nasri, kembali bola saja oleh Aldi, Mas Teguh sendirian 2 pemain masih terbukan. Angkat saya kembali kita ke tengah lapangan, melebar saja Aldi, pulang ke kedua lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sikamulya FC. Lemparan ke dalam, lemparan ke dalam akan dilakukan Dadang umpan jauh ke depan yang dituju saudara Anas, masih ada serangan kembali dilakukan Sikamulya, namun lebih dulu menutup pemain belakang saudara Randy. Lemparan ke dalam, Dadang dari Sikamulya akan melakukan lemparan ke dalam, masih Dadang umpan jauh ke depan, 1 pemain dibiarkan saja Saudi. Bola lebih dulu dekat kepada pelukan penjaga gawang saudara Aman, masih menimbang-nimbang
bundar saudara Aman mencari temannya oleh Aman jauh umpan. Angkat beban oleh Wahid di sana. Nasri kurang akurat saudara Nasri, masih bola dikuasai oleh satu pemain di sana ada Atai sontekan saja yang dituju saudara Solo umpan dojosan kembali kepada Atai, ada Iwan di sana, membiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Zimbabwe FC akan dilakukan barisan belakang saudara Oji mundur 3 angkat langkah ke belakang, umpan langsung ke depan, ada Aldi di sana, kalau saja Aldi pulang oleh Wahid berputar dengan Anas, ada Abdul, masih bola dikuasai Abdul, umpan terobosan yang dituju saudara pilihan, lagi-lagi Aman keluar dari sarangnya, melebar saja kembali serangan. Akan tahu apa yang terjadi, pelanggaran rupanya dilakukan oleh Wahid terhadap pemain Zimbabwe. Tendangan bebas. Tendangan bebas. Masukkan melanjutkan pertandingan. Siapakah Anas nomor punggung 9, tendangan bebas untuk kesebelasan Zimbabwe FC. Terus. Tendangan bebas akan dilakukan Menteri Perhubungan saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang. Rian umpan langsung ke depan ke arah, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dan satu pemain tergeletak. Rupa-rupanya saudara Billy nomor punggung 10. Apabila kedudukan masih imbang 0-0, maka akan dilangsungkan tendangan penalti. Balik bola, penjaga gawang masih dikuasai. Gol Bundar sudah jauh terlalu bundaran di sana yang dituju saudara Solo, ada Billy di sana masih berputar dengan Billy. Apa yang terjadi, kembali pelanggaran dilakukan oleh Solo terhadap Billy. Tendangan bebas untuk kesebelasan Zimbabwe FC akan dilakukan Taha nomor punggung 4 untuk kiri yang akan melakukan tendangan bebas. Ada 2-3 pemain di depan, di sana ada Abbas, melebar umpan ke depan Abbas, bukan kembali pelanggaran dilakukan oleh Abbas terhadap pemain belakang Vicky, hanya menentukan tendangan bebas sudah dilakukan. Buru-buru menendang. Tendangan bebas untuk kesebelasan Zimbabwe FC akan dilakukan oleh Saudi. Palang pintu dari apakah penjaga gawang Aman akan melakukan tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah umpan jauh ke depan yang dituju saudara Yogi, maksudnya ada Iwan di sana. Wahid melebar ke sektor sebelah kiri, kalau saja tandang angkat kembali kepada Randy, ada Agung di sana, masih Agung menguasai sebelum tunggal umpan ke tengah Nasri, salah perhatian saudara Nasri, umpan kekuasaan saudara, hampir sekadar Tahan di sana, bola jatuh kepada Aldi, masih Agung melebar, kalau saja pulang saja Iwan. Tendangan penjuru untuk kesebelasan si Jambu akan dilakukan Yogi di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Kamal mundur. Yogi angkat saja ke jantung pertahanan, berbahaya, hampir saja tandukan kepala yang dilakukan
kesebelasan masih dicoba penjaga gawang kembali saudara Anas akan menjaga gawang Amas keluar dari sarangnya bola dikuasai oleh Billy, masih Billy umpan ke tengah, ada satu pemain yang saya hentikan saja tendangan dibiarkan saja peluang dari kesebelasan Sikamulya masih menyamping di sektor sebelah kiri penjaga teman hanya menimbulkan tendangan gawang. 5 menit maning. Tendangan gawang untuk kesebelasan si Jambu akan dilakukan oleh penjaga gawang Aman. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Aman. Umpan langsung ke depan yang dituju dihalus saja Anas kembali kepada atas ke sektor sebelah kanan ada Agung tidak ada halus saja oleh Randy. Tendangan masih jauh di jangkauan penjaga gawang namun menyentuh salah seorang pemain belakang dari kesebelasan si Jambu hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan si Jambu akan dilakukan nomor punggung 7 saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri penjaga gawang Aman. Peluang kembali didapatkan oleh kesebelasan si Jambu. 5-6 pemain berada di dalam kotak penalti mundur 3-4 langkah ke belakang Rian umpan ke jantung pertahanan apa itu keluar dari sarangnya saudara Aman namun lebih dulu pelanggaran dilakukan oleh kapten kesebelasan Iwan terhadap penjaga gawang Aman. Tendangan bebas kembali untuk kesebelasan si Jambu FC akan dilakukan oleh Aman mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Aman. Umpan langsung ke depan yang dituju dihalo saja oleh Iwan kembali Abbas melebar kepada Billy. Billy tendangan saja titik beberapa sentimeter dan saudara dulu tendangan masih jauh bukan tendangan gawang untuk kesebelasan si Jambu. Mundur 3-4 langkah ke belakang sudah disetor kembali pada apa maksudnya namun Wahid kurang akurat. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sikamulya FC akan dilakukan bek kanan Dadang masih Dadang angkat saja ke depan jauh yang dituju saudara Anas maksudnya atau Abbas disapu kasih oleh Bikin pertama ada Apai pelanggaran dilakukan Apai terhadap Anas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sikamulya FC akan dilakukan kembali dilanggar pemangku oleh saudara Rian nomor punggung 7 mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Rian. Rian akan melakukan tendangan bebas angkat pulang melambung ada Solo di sana dihalo saja Solo kembali kepada tengah Surya. Surya membentur Nasri kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu sudah dilakukan saja yang dituju saudara Yogi. Yogi umpan akan pada kapten kesebelasan namun lebih dekat pada pelukan penjaga gawang Kamal. Belum merubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Serangan kembali dilakukan kesebelasan si Jambu ada Saudi angkat saja pada Aldi namun diambil saja Rian ada Yogi turun ke belakang Nasri ke sektor sebelah kanan Agung namun sungguh tega saudara Nasri. Agung hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Jambu akan dilakukan oleh Randy di sektor sebelah kiri barisan pertahanan sendiri. Saudara Randy akan melakukan lemparan ke dalam umpan jauh ke depan yang dituju saudara Apai bekerja sama dengan Wahid ada Agung di sana Apai masih Apai dikawal ketika 3 pemain namun dibuang saja Dadang menyentuh pemain dari si Jambu Apai lemparan ke dalam Agung jauh yang dituju saudara Abbas kembali bola jatuh pada Agung dibuang saja oleh Randy keluar lapangan lemparan ke dalam Anas akan melakukan lemparan ke dalam umpan jauh kepada Abbas di sana ada Piki masih Pikin Abbas satu Saudi tendangan lagi 2-3 mulai terlampaui saudara betul-betul peluang dari kesebelasan Sikamulya namun apa daya Dewi Fortuna masih berpihak kepada penjaga gawang saudara Aman sesuai dengan namanya Aman juga penjaga gawangnya hanya menimbulkan
tendangan bebas rupanya sudah dilakukan dan berakhir sudah menunjukkan imbang 0-0, maka akan dilakukan adu tendangan penalti. Aduh. Ya, kepada ketua tim kesebelasan segera mengirimkan daftar